Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Agatha Hermaputra dari kelas T4A Prodi Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keamanan jaringan dalam mata kuliah keamanan komputer sekaligus praktik untuk contoh cyber attack. Oke, yang pertama yaitu kita mulai dari awal, yaitu tentang keamanan jaringan. Jadi, di keamanan jaringan ada yang namanya dasar jaringan komputer. Apa saja itu? Yaitu mulai dari pengertiannya adalah koneksi antar perangkat untuk berbagi data dan sumber daya. Selanjutnya, keamanan dalam jaringan yaitu adalah autentikasi dan enkripsi untuk melindungi data, firewall sebagai penghalang akses yang tidak sah, dan VPN untuk koneksi aman melalui jaringan publik. Selanjutnya yaitu adalah apa saja sih di dalamnya, yaitu ada jaringan-jaringan komputer dan keamanannya. Yang pertama adalah LAN, Local Area Network, keamanan yang bergantung pada konfigurasi switch dan firewall. Dan yang kedua adalah WAN, Wide Area Network, atau rentan terhadap serangan man in the middle dan sniffing. Dan selanjutnya adalah Wireless Network, memerlukan enkripsi WPA2 dan WPA3 untuk mencegah akses ilegal. Selanjutnya yaitu adalah protokol jaringan dan keamanan, yaitu ada TCP atau IP, standar komunikasi, tetapi bisa diserang dengan spoofing atau hijacking, dan HTTPS, VS, dan juga ada HTTP. HTTPS menggunakan SSL atau TLS untuk enkripsi data, dan selanjutnya adalah DNS Security menggunakan DNSSEC untuk menjaga serangan spoofing. Selanjutnya yaitu adalah Nah, di jaringan komputer itu ada berbagai macam layer, yang mulai dari layer pertama dari yang physical, yaitu ancaman berupa pencurian perangkat atau sabotage. Yang kedua adalah data link, layer 2, resiko ARP, spoofing, dan VLAN hopping. Dan selanjutnya ada layer ketiga yaitu network, serangan seperti DDoS, denial of service, dan AP spoofing. Dan layer 4 ada transport, resiko serangan ACN flood, dan yang layer ketujuh yang terakhir itu application serangan berbasis web seperti SQL injection dan XSS. Selanjutnya, kita masuk pada ancaman cyber atau cyber threats. Di sini ada 9 macam ancaman cyber atau cyber threats, mulai dari denial of services, DOS, dan yang kedua HMP, SYN, ODP, HTTP flood attack, dan selanjutnya ada distributed denial of service, DDoS, dan network scanning, ARP spoofing or poisoning, man in the middle attack, DHCP and DNS rogue attack, VLAN hopping, dan physical network threats. Oke, saat ini yang akan saya praktik dan saya jelaskan untuk satu teori dari serangan cyber attack itu adalah yang pertama yaitu denial of services atau DOS. Apa itu DOS atau denial of services? Denial of services atau dikenal DOS ada jenis serangan yang bertujuan untuk membuat layanan atau server tidak dapat digunakan dengan membajiri target dengan lalu lintas atau permintaan yang secara berlebihan. Serangan ini menguras sumber daya seperti CPU, RAM, atau bandwidth. Jenis-jenis serangan DOS ada ping flood, SYN flood, UDP flood, dan STP flood. Dan pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang praktek serangan dan pencegahan denial of services menggunakan localhost. Dan ingat, dalam praktek ini menggunakan localhost atau website lokal sendiri untuk keperluan pembelajaran dan tidak dipergunakan untuk menyerang secara live ataupun website yang lain. Oke, kita mulai ke websitenya. Oke, kembali lagi. Di sini saya sudah menyiapkan yang namanya website buatan saya sendiri, yaitu namanya Flashblog. Di sini websitenya website sederhana menggunakan bahasa Python dan localhost. Yang pertama-tama kita mulai adalah kita menjalankan server terlebih dahulu, server localhost-nya yang ada pada project saya ini. Kita mulai untuk mencari foldernya. Oke. Nah, di sini adalah tampilan CMD-nya. Untuk menjalankan server, kita memakai perintah Python
Nah, di sini sudah terlihat bahwa server sudah berjalan di HTTP 127.00.150. Nah, seperti yang kalian lihat, maka kita akan mencoba server ini. Kita bagi dua layar biar lebih enak untuk melihatnya. Oke, di sini sudah kita tahu jika website ini berjalan dengan tidak ada gangguan, maka dia akan berjalan secara lancar. Seperti halnya kita mungkin membuat new post nih. Kita buat latihan keamanan 1. Ini merupakan contoh. Nah, maka pada server yang ada di sebelah kanan di CMD, servernya itu 200 dan 302 yang artinya itu aman dan tidak ada beban yang berlebih pada server ini. Sehingga ketika DOS, Denial of Service-nya itu akan menyerang pada bagian ini, server ini. Nah, karena di blog saya atau di website saya ini sudah saya pasangi namanya flags limiter. Jadi, otomatis ketika ada serangan DOS atau Denial of Services, maka secara tidak langsung website tidak akan bisa digunakan dan terdapat ada notifikasi yang itu website sudah tidak dapat digunakan. Oke, kita akan mulai untuk menyerang website localhost ini. Yang pertama kita lihat adalah untuk menyerangnya adalah kita pastikan URL ini itu sama atau kita copy URL untuk targetnya nih. Selanjutnya kita akan membuka untuk ini. Ini adalah attack DOS Denial Service basisnya yaitu menggunakan Python. Yang pertama adalah kita masukin URL target yang ingin tutup dihack. Nah, ketika server dari website yang sebelumnya itu mati, maka akan muncul tulisan server tidak merespons. Jika server tersebut aktif di localhost, maka serangan terkirim. Dan ini adalah thread-nya, kita buat ring 100, karena semakin banyak thread, maka semakin berat serangan itu. Yang akan mempengaruhi dari CPU tersebut dan keamanan server. Karena kita sudah menyiapkan ini semua, mari kita mencoba untuk melakukan serangan dengan kita membuka CMD di sini. CMD pada folder untuk DOS attack-nya. Nah, di sini bisa kita lihat. Oke. Yang pertama di sebelah kanan saya adalah CMD yang dipergunakan untuk server dari localhost-nya. Tidak apa-apa, mau dibuat new post kembali, dia masih bisa untuk get-nya. Dan sekarang kita akan mulai serangannya. Dalam memulai serangan cukup sederhana. Kita memakai yang namanya perintah ini. Dan kita akan melihat, jika serangan ini berhasil, maka status dari CMD yang diserangannya sebelah kiri ini, pesan serangan terkirim. Dan di sebelah kanan, maka yang namanya server akan disibukkan, karena dia akan mengambil terus dari serangan yang sudah dilancarkan. Dan ingat, di blok ini sudah saya pasang flash limiter, jadi dia sepersekian detik dia bisa menahan hanya 5, 5, 5, 5, 5, tapi karena serangan terusnya terlalu banyak, ya mau tidak mau tidak bisa. Kita coba serangan ini. Kita coba Python DOS attack.py. Kita enter. Nah, seperti yang dilihat bahwa serangan statusnya terkirim di angka 429, kadang menjadi 200. Ketika yang di sebelah kanan ini, Anda semua melihat yaitu adalah dia servernya akan disibukkan. Di sini akan mempengaruhi CPU-nya. Dan seperti yang Anda lihat, ada yang warna merah artinya itu serangan, dan yang putih itu adalah flash limiter yang sudah saya buat. Nah, untuk mengeceknya, kita semisal akan menggunakan new post yang tadinya tidak bisa, kita akan menggunakan new post, dan hasilnya adalah server akan sibuk. Dia akan bingung, dan semisal dia bisa pun, ketika disubmit, dia akan terbebani untuk dari yang sebelah kanan ini, dan muncul yang namanya too many requests.
5 per 1 second, yang arti serangannya itu sangat bertubi-tubi yang mengakibatkan server localhost ini berhenti bekerja dan tidak dapat bisa digunakan. Seperti ini adalah serangannya. Kita bisa lihat di sini. Serangan terkirim dia saling menyerang di sini, menyerang dan website akan terbebani. Dan di sini website sudah tidak bisa digunakan. Nah, sekarang lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pada pembahasan ini, ketika website localhost ini sudah diserang, mungkin untuk percobaan ini akan mudah dengan kita meng-close bagian serangan terkirim atau bagian DOS attack-nya ini, maka serangan akan berhenti. Dan untuk pencegahannya yang pertama yaitu bisa menggunakan yang namanya flash limiter yang seperti yang saya gunakan di sini. Itu untuk localhost. Nah, kita akan menghentikan serangannya. Ketika serangan dihentikan, maka kita akan refresh. Apa yang terjadi? Nah, website bisa kembali diakses. Kita akan coba membuat post lagi. Apakah sudah bisa diakses? Kita akan coba. Dan ya, kembali normal. Dan itu merupakan contoh dari serangan denial of service pada website localhost. Oke, kita akan tutup ini. Oke, setelah itu kita kembali ke. Nah, berikut yang saya contohkan adalah serangan denial of service pada localhost. Dan untuk pencegahannya yaitu yang pertama, untuk server localhost aja, kita harus rutin untuk menjaga websitenya dengan menggunakan yang tadi yang saya gunakan, flash limiter. Bisa juga digunakan ad blocker atau IP block yang itu kita bisa mengenkripsi IP kita. Jadi bisa mungkin IP address lokal kita tidak diketahui oleh korban, tidak diketahui oleh penyerang. Nah, bagaimana untuk mitigasi serangan denial of service di dunia nyata? Yang pertama adalah mendeteksi serangan sejak dini. Gunakan monitoring jaringan dengan Instruction Detection System atau IDS seperti Snort atau Sumirakkata untuk mendeteksi lalu lintas yang mencurigakan seperti yang tadi. Yang kedua adalah periksa log server untuk melihat jalan permintaan yang tidak wajar. Jadi di CMD tadi ada log server permintaan GET, permintaan lainnya, itu bisa dilihat dengan log server apa yang mana yang sekiranya tidak wajar. Selanjutnya itu adalah konfigurasi load balancer dan CDN. Gunakan load balancer untuk menyebarkan lalu lintas ke beberapa server dan mencegah overload. At least di kasus di dunia nyata nanti ketika website diserang oleh denial service, maka yang ada adalah server akan overload dan itu akan berbahaya sekali. Dan untuk mitigasinya adalah gunakan load balancer untuk menyebarkan lalu lintasnya ke beberapa server, jadi dia terbebani. Selagi itu masih bisa diatasi. Selanjutnya adalah Content Delivery Network atau CDN seperti Cloudflare atau Akamai dapat membantu menyerap lalu lintas serangan yang tadi dimasukkan bertubi-tubi. Selanjutnya adalah meningkatkan kapasitas server. Jika serangan terus berlanjut, tingkatkan bandwidth dan sumber daya server agar tidak mudah down, dan gunakan server redundant. Jadi server redundant ini untuk mengalihkan lalu lintas jika server utama kelebihan beban. Server utama terdapat serangan, maka dia akan langsung otomatis mengalihkan ke server yang lainnya dengan namanya server redundant ini untuk antisipasi server utama kelebihan beban. Dan ini juga dimanfaatkan untuk website dengan server tinggi. Jika tidak ada denial of service pun, maka rekomendasi untuk server redundant ini sangat diperlukan agar server itu bisa berjalan dengan baik. Jadi kesimpulannya adalah di sini untuk mitigasi serangan denial of services atau DOS di dunia nyata yaitu adalah pertama pendeteksian dini dengan IDS tadi, yang kedua firewall dan rate limiting untuk membatasi koneksi berlebih seperti yang tadi contoh di flash limiter di website tadi. Selanjutnya adalah CDN dan load balancer untuk menyebarkan traffic dan menonaktifkan layanan rentan seperti ICMP dan blacklist IP dan blokir menggunakan WAF. Jadi seperti itu. Ya. Baik, seperti itu yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika mungkin ada kekurangan
ataupun kesalahan yang saya lakukan karena sejatinya saya masih belajar. Dan terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan jika ada koreksi bisa untuk dikoreksi. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gajar Putra, pamit untuk undur diri.